lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhan wal mabsud fil wujud karamu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa anzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, warna-warna yang tersembunyi, warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha hidup, yang maha ada. Yang hidup selain Allah pasti mati. Yang ada selain Allah pasti tiada. Yang wujud selain Allah pasti binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan kebesaran, kemuliaan, keagungan dan keluhurannya. Dan dialah Allah yang menggerakkan hati kalian sehingga hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian untuk duduk di majlis yang dimana majlis ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan. Saudara-saudara, hamba-hamba yang hadir di majlis ini bisa dihitung pakai jari. Hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat. Tetapi hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak terlihat tidak bisa dihitung. Siapa? Para malaikat yang sedang membentangkan sayapnya bagi kalian yang duduk di majlis ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini majlis warisan Nabi Muhammad. Ini majlis peninggalan Nabi Muhammad. Kalau kalian pengen lihat dulu seperti apa perkumpulan Nabi, maka lihatlah pada malam hari ini seperti ini perkumpulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, emas, permata, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, khasyah, zuhud, takwa, ibadah, qanaah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Para pewaris Nabi, para penyambung lidah Nabi, para penerus perjuangan Nabi, para pemegang tongkat estafet Nabi, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, yang dimana pada malam hari ini kita duduk berkumpul bersama beliau-beliau. Untuk apa? Untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Warisan dari bapakmu, warisan dari ibumu, warisan orang tuamu, kakekmu, nenekmu. Warisannya adalah rumah, harta, dunia, tanah. Sedangkan warisan Nabi Muhammad itu adalah ilmu. Saudara-saudara, kalau mau dibandingkan, kalian dapat warisan 10.000 triliun dari orang tua kalian, dibandingkan dengan satu huruf daripada ilmu yang merupakan warisan Nabi Muhammad,
maka satu huruf itu lebih berharga, lebih bernilai, lebih mahal, lebih bermanfaat bagimu dunia akhirat daripada warisan-warisan dunia yang bakal menyulitkanmu dunia dan akhirat. Maka beruntung di saat hamba-hamba di luar sana lupa lalai kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja kita berada di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya, salah satu daripada Syahrul Hurum, bulan haram 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Thalatha mutatabi'aini, yang 3 berturut-turut, yang 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya terdapat satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia selain daripada perjumpaan tersebut, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, para ulama, para as-salafus as-salih, banyak daripada beliau-beliau yang mengarang kitab tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan daripada Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj, itu kitab karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, yang dikarang oleh Imam Ja'far ibn Ismail Al-Barzanzi, yang ngarang Maulid Al-Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan As-Sayyid Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan daripada Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, itu karangan daripada Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Tau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kita orang para habaib kalau bulan Rajab biasanya membaca, mengkhatamkan, ngaji pasaran kitab tersebut. Tau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, itu kitab menjelaskan tentang keutamaan Rajab dan kejadian Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Itu biasanya banyak di daerah Jawa Barat dan daerah Banten. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Al-Imam Asy-Syaikh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fi Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul, karangan Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Al-Kushairi. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fi Qissah Isra wal Mi'raj, itu karangan Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab tentang Isra Mi'raj, ini kitab-kitab salaf ya. Ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, kalau pondok-pondok salaf apalagi Jawa Barat, Banten, bulan Rajab pasti itu santri-santrinya mengkhatamkan kitab tersebut. Nah, dihasiahkan, mungkin saudara-saudara di sini para ulama pernah dengar, namanya kitab Ad-Dardir. Hasyiah Ad-Dardir, karangan Al-Imam
Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir. Itu hasyiah. Matannya namanya Qissatul Mi'raj, karangan oleh Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru kami Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu. Nah, engkau pelajari kitab-kitab tersebut, maka insya Allah kau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Sebab kalau saya mau bahas Isra Mi'raj 1 bulan gak habis. Karena saya kalau menjelaskan tiap kalimat itu saya jelaskan, tiap kalimat saya jelaskan. Ya, jadi pelajari kitab tersebut. Saya jelaskan sedikit saja. Contoh, ayo kita taklim. Saya nggak ceramah. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat apa? Dengan kalimat subhana. Kenapa Allah mulai ayat kalimat pada abis subhana? Allah mulai dengan subhana. Para ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Ibnu Katsir dan lain-lainnya, Imam Baghawi, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan setiap ayat Quran kalau ada subhana itu menunjukkan suatu perintah atau suatu perkara atau suatu kejadian yang luar biasa. Berarti kalau ada subhana berarti itu perintahnya bukan perintah biasa. Andaikan ayatnya tentang perintah, andaikan sesuatu perkara ayat ada subhana berarti suatu itu perkara itu bukan yang biasa. Andaikan ada kejadian ada subhananya berarti itu bukan kejadian yang biasa, tetapi itu kejadian yang luar biasa. Berarti Isra Mi'raj bukan kejadian biasa, tapi kejadian yang luar biasa. Kenapa Allah pakai subhana? Karena ini kejadian gak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui hanya sedikit daripada waktu malam. Tidak ada yang tahu, sedikit daripada waktu malam. Kan gak masuk akal. Karena gak masuk akal, nah untuk menanamkan keyakinan dalam hati kita, makanya Allah pakai kata subhana. Apa maknanya? Ikuti semua. Subhana bimakna tanzih, ay al-murad tanzihullah min kulli su. Subhana bima'na al-bara'ah, ay al-murad bara'ah lillah min kulli naksin. Subhana itu artinya melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Karena ini kejadian perkara ini perkara yang nggak masuk akal, makanya Allah pakai kata subhana. Untuk apa? Untuk meyakinkan, menanamkan dalam hati kita bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Ini saya jelaskan cepat rinci-rincinya, inti-intinya saja. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalan. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang dipermain. Nah, di sini yang memperjalankan siapa? Berarti yang diperjalankan Nabi Muhammad. Berarti Isra Mi'raj itu berarti bukan kemauan Nabi Muhammad, tetapi kemauan Allah, keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan Nabi yang jalan sendiri. Paham? Kenapa? Karena Allah rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, tahun tersebut amul huzun, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, paman yang beliau kasihi, paman kafiluhu yang menjaga beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya. Kemudian istri yang berkorban nyawa, jiwa, seluruh hartanya beliau korbankan untuk perjuangan Islam. Sampai-sampai kata istri beliau, wahai Rasulullah, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, engkau butuh dana, kau butuh uang, kau butuh dinar, kau butuh dirham untuk perjuangan Islam, sedangkan kau tidak punya uang, gali kuburku, ambil tulang-tulangku, kau jual untuk perjuangan Islam. Siapa? Sayyidatuna Khadijah.
Dua makhluk ini wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan Amul Hazn, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Nah, Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Al-'abd, hamba yang utuh. Hamba yang utuh. Abd itu hamba yang utuh. Maksudnya apa? Al-murad yakni bimakna ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, masya bi'alatil rijil, syaqa bi'alatil qalb. Yakni hamba yang utuh itu adalah hamba yang melihat dengan alat mendengar dengan alat teli, berbicara dengan alat teli, berjalan dengan alat ka, menyentuh dengan alat ta, merasa dengan alat ha. Ini hamba yang utuh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad waruh, dengan jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Rasulullah itu Isra Mi'raj fil manam, cuma ruhnya saja. Itu beliau-beliau berpendapat dengan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad yang telah saya pelajari dari 36 kitab tentang Isra Mi'raj, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh yaqdatan, dengan jasad dan ruh dan dalam keadaan sadar dan terjaga, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama bertanya, siapa yang lebih mulia, Jibril atau sandal Nabi Muhammad? Jibril nggak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad sandalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sandal itu jadi mulia? Karena menempel pada sesuatu yang mulia. Alam taro jildal mushafi, alam taro jildal hakira mugabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit yang hina, kulit yang tidak berharga, kulit itu dicium di mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran? Saya contohkan, saya punya kulit, saya robek jadi dua. Ini kan kulitnya tadi sama. Nah, kulit yang ini saya bikin dompet, sama kan kulitnya, cuma saya robek jadi dua. Kulit yang ini ana bikin sampul ayat suci Quran. Nah, yang jadi dompet ini boleh nggak ana taruh bawah? Nyentuhnya apakah harus punya wudu? Ana taruh tempat sampah, ana bawa masuk kamar mandi, boleh. Yang jadi sampul ayat suci Quran, menyentuhnya harus punya apa? Ditaruh di tempat yang mana? Membawanya harus penuh akhlak, penuh adab. Padahal kulitnya sama kan? Yang membedakan apa? Sesuatu tadi menempel dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat Al-Quran. Sebagaimana sandal Nabi kulit biasa, tapi kulit itu jadi mulia karena menempel di kaki yang mulia, kaki bagi kita Nabi besar. Sebenarnya saya pengen lama menjelaskan tentang ini, karena saya lebih suka ngajar daripada ceramah. Makanya fadhol silahkan malam Selasa saya ngajar ada 3 kitab, Ihya Ulumuddin, Tarikh Ibn Hisham, sama Mukasyafatul Qulub. Itu saya ngajar kiai-kiai sama habaib-habaib muda. Sampai mana tadi? Subhanallah asra. Lailan. Subhanallah asra bi abdihi. Lailan isim apa? Lailan isim apa? Lailan isim nakirah apa makrifat? Isim nakir. Tandanya apa? Tanwin. Kalau isim makrifat tandanya alif lam. Nah, pertanyaannya, kenapa pakai isim nakirah? Kenapa nggak pakai isim makrifat? Iya, pertanyaannya, makanya pertanyaan jawabannya bukan seperti itu. Ana jelaskan. Al-bait itu isim makrifat itu udah diketahui, udah jelas. Al-bait rumah itu, berarti udah tahu rumahnya. Baitun isim nakiro, tandanya tanwin di akhir. Baitun artinya rumah yang mana? Enggak ketahuan. Paham?
Al-lail artinya berarti kalau al-lail pakai alif lam, satu malam penuh. Lailan berarti bukan satu malam penuh. Maknanya apa? Bimakna taklil muddatil isra. Itu maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra bukan satu malam penuh, tapi hanya sedikit daripada waktu malam. Bisa jadi semenit aja, bisa jadi hanya setengah jam, bisa jadi sejam, nggak ada yang tahu. Yang penting nggak sampai satu malam penuh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, sebagaimana dalam hadis qala Rasul la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hada, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ketika masjidku ini, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ente mau pergi ke masjid manapun, tetap tidak ada yang lebih utama, lebih mulia, lebih agung selain pergi ke Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad Isra dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang suci ke tempat yang suci, kemudian dari tempat yang suci Masjidil Aqsa Allah mi'rajkan, langsung berjumpa dengan Allah. Untuk apa? Mendapatkan perintah yang mulia, perintah yang agung, yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Allah perintahkan sholat cukup melalui Quran. Allah perintahkan zakat cukup melalui, Allah perintahkan haji cukup melalui. Tapi perintah yang satu ini nggak cukup melalui Quran, tetapi langsung Allah undang berjumpa karena begitu penting dan utamanya. Contoh kayak anak kalau mau nyuruh, anak punya murid hal-hal yang biasa-biasa. Jalil, ente pergi beli ini. Lil, pergi ini. Lil ke sana, Lil ke sini. Tapi kalau anak mau suruh perintah yang penting, Jalil, ente datang ke pondok sekarang, ke ruangan pribadi anak, ngadep anak matiin HP, langsung ente harus begini. Berarti itu perintah yang sangat perintah yang sangat utama. Nah, apa itu? Perintah soal. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Ini hadis pendek tapi maknanya panjang. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Ibadah yang lain itu ekor. Jadi amal ibadahmu ngikutin sholat. Kalau kau punya sholat baik, seluruh amal ibadahmu baik. Kau punya sholat rusak, seluruh amal ibadahmu rusak. Jadi sholat adalah tolak ukur amal ibadahmu. Mau kau haji, puasa, mau ibadahmu banyak apa, sebanyak apa, tapi kalau sholatmu rusak, sholatmu hancur, maka seluruh amal ibadahmu hancur. Maka jaga, perhatikan engkau punya sholat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Di sini banyak para habaib, guru-guru kita, mudah-mudahan Allah beliau panjang umur. Kemudian Haji Musta'in, Sahibul Bait, mudah-mudahan Allah perkuat beliau, langkahan kaki beliau dalam berjuang di jalan Allah. Ini beliau orang lama, Masya Allah. Makanya walaupun sakit saya bela-belain datang untuk menggantikan bulan yang kemarin saya nggak bisa hadir. Ya, Insya Allah nanti kapan waktu Insya Allah anda hadir lagi ya. Mohon maaf. Ini saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.